Ya lur, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam persaudaraan bagi seluruh pencak silat se-Indonesia se-Nusantara. Salam bahagia, salam persaudaraan khususnya kagem sedulur kula saking PSHT. Nggih, kembali lagi di channel Pendekar 22. Pada kesempatan kali ini lur, saya akan sedikit menanggapi nggih masalah berapa biaya ikut latihan PSHT dari 0 sampai warga, dan bagaimana pula saya juga menanggapi dari Mas Robin kemarin, yaitu susahnya ikut PSHT masalah pembayaran. Nah sekarang gini, yang saya alami dari mahasiswa dan yang saya alami selama jadi pelatih di rayon, kalau masalah pembayaran, kalau masalah ikut PSHT dari 0 sampai warga itu setiap daerah masing-masing berbeda-beda, ya kan? Setiap daerah berbeda-beda. Kayak ini lur, nyantai mawon sih, ya, tidak kopi ini suguhannya, yaitu cuman air es. Di sini di Jawa panas lur, ini hawanya panas, ya. Dan nyantai saja makanya kali ini. Nah, dari segi masalah pembayaran administrasi kalau ikut PSHT di khususnya di wilayah komisariat ya, pusat Madiun. Nah itu kalau di rayon kami, kalau masalah awal kan pasti belum punya baju, ya kan, pasti belum punya baju. Paling enggak kalau masalah sakral, kaos itu sakral atau sabruk itu gemboran, yang celananya itu paling enggak minimal sekitar, kalau masalah sakral itu paling sekitar 30-35an nah gitu ya. Itu cuman sakral saja. Kalau masalah gemboran atau sabruk atau celana ya polos hitam itu paling enggak sekitaran piro? 50-an paling enggak ya, dibulatkan 100 lah, dibulatkan 100 kayak gitu. Tapi kalau khususnya di rayon kami lur, di rayon kami itu adik-adik baru, calon siswa baru itu tidak diusahakan tidak beli. Kalau cukup sisanya tidak beli, jadinya lungsuran dari mbak-mbaknya atau mas-masnya yang sudah pengesahan, jadinya diusahakan tidak beli, mengirit dana nah gitu. Paling enggak ya 100an lah. Nah terus tambah lagi ke tes jambon atau kenaikan di tingkat jambon kayak gitu. Paling enggak kalau di rayon kami khususnya, kalau ke tingkat jambon, tes polos ke jambon itu paling enggak ya 50-65an kayak gitu, oke, kalau khususnya di rayon kami. Nah terus naik lagi ke tingkat hijau. Nah hijau itu paling enggak ya bisa, terakhir ini kemarin terus hijau ya cacahi 100an lho, paling enggak 100an kalau naik ke tes hijau. Jambon ke hijau itu 100an. Nah terus naik lagi ke tingkat putih, ke tes putih lah. Ke tes putih itu terakhir iki piro? 115an, 120, 130 paling. nah itu paling enggak jaraknya enggak jauh loh. Hijau itu paling enggak 100an gitu, terus ke putih itu 130an gitu ya. Itu pun bentas warga, pengesahan, beli ayam, wes pokoknya ubah rampenya sembarang kali lur. Itu pun tidak cukup segitu doang, masih banyak lagi kan. Ya habis tas putih 130an, kita tas warga lah. Tas warga itu sekalian bayar pengesahan, jadinya rinciannya itu pengesahan. Kalau di wilayah kami komisariat itu tahun ini ya, tahun pengesahan ini itu
belum. Kalau tahun dulu itu 1.750.000 kalau nggak salah tahun kemarin. Ya kalau tambah tanya nggak mungkin turun, pasti naik. Kalau terus nggak mungkin, pasti naik. Paling nggak ya naik 50% lah, nggak gitu, separuhnya. Ya bisa dibulatkan 1.800.000, bisa juga 1.850.000. Kalau turun kemungkinan nggak bisa, pasti naik lur ya. Nah jadinya tas warga sama pengesahan itu dibulatkan jadi satu itu. Ntar ada brosurnya dan ada edarannya kalau di sini. Dan di sini lur, di rayon kami khususnya di ranting deh. Kalau di sini tuh bertahap. Jadinya 3 bulan berturut-turut. Ini sudah anak adik-adik ini sudah mulai bayar dari bulan kemarin itu sudah bayar. Tahap pertama, tahap kedua dan tahap 3 terakhir. Itu dibuat kayak gitu bertahap, tidak langsung bleng dibilang 1.800.000 itu enggak, belum kayak gitu, itu bertahap. Jadinya nyicil, jadinya orang tua tuh enak kalau apa membayar, jadinya bisa menyicil demi per bulannya. Oh nggih, mangga. Per bulannya jadi enak kayak gitu ya. Jadinya per bulannya enak, bisa 1 bulan bisa nyicil 600, terus 2 bulan selanjutnya 600, terus terakhir bisa mencocokkan lagi berapa. Kalau tahun kemarin kayak terakhir itu piro kayak terakhir 18. Enggak, maksudnya bulan terakhir kan lo batas sepal lo 600 ya. ini kan 18. Nggih 18. Itu bertahap, jadinya enak loh, tidak bleng wis gare mumet kalau untuk enak bocah yang mau dadak nek wis ngrasakne lur pengalaman habis sisa sen 2 abeng wis diomongi sudah dibilang jauh-jauh hari kok bulan ini bayar. Nah ngomongnya dadak sama orang tua tuh dadak kayak gitu. Itu kalau siswa agak dua itu kayak gitu. Pomon latane kok bengi ngomongin orang tua dia mau sore kemarin tadi sore kayak gitu kan. Ya namanya orang tua kan yang penting ngomong aja dadak kan kayak gitu. Dadak kan bingung, orang tua kan bingung mencari apa dana. Nah tapi khususnya di rayon kami itu harus menabung, wajib menabung dari polos. Sudah mulai memasuki awal latihan dari polos sampai warga itu wajib menabung. Soalnya itu biaya pengesahan tidak cukup 100, 200, 300 tidak cukup, pasti bunjol dari 1 juta kayak gitu. Ntar belum ayamnya paling enggak paling murah 300 lah, 300-350 itu sudah paling murah ya kan. Begitu pula orang yang menjual ayam tuh pasti paham kalau mendekati bulan Muharram 1 Suro, pasti paham yang bagi yang penjual ayam kayak gitu ya kan. Terus gedang pisang, kalau pisang nggak seberapa, terus yang lainnya nggak seberapa juga. Yang agak mencolok itu harga ayam kayak gitu ya. Terus dari segi semuanya itu kalau dibulatkan di total keseluruhannya kita mencelangkok dari sakral ya lur ya, dari sakral terus sabruk atau gembrang itu semuanya dari tes demi tes, terus biar pengesahan itu dibulatkan paling enggak ya kalau ada 2.500.000 ada 2,5 juta, terus sampai 3 juta itu ada, kurang lebihnya kayak gitu ya. Hampir enggak ada sih, paling enggak ya mentoko 3 juta lebih sedikit kan. Begitu pula siswa kan juga ada kas, dadakan kas juga. Jadinya ntar kalau ada kegunaan kas, kalau ada saudaranya ada kena musibah, ada keseripahan ya kita diambilkan dari kas itu. Apalah hati saudara kalau tidak
dibantu kayak gitu lur. Kalau ada musibah kan kita namanya saudara kan bisa nggak bisa harus kita membantu semaksimal mungkin, mau namanya aja persaudaraan gitu kayak gitu. Makanya bagi calon siswa yang memasuk harus menabung, wajib menabung, tidak membebani semua ke orang tua kayak gitu. Di SHTRAT itu kalau masalah pembayaran kalau nggak bisa ya harus berusaha, tidak ada kata dibantu kayak gitu, tidak ada, kita harus berusaha semaksimal mungkin. Soalnya dari pengalaman saya menjadi siswa itu saya diberi sama pelatih saya kayak gitu, di SHTRAT kalau tidak bisa membayar pengesahan itu harus berusaha semaksimal mungkin. Soalnya didikannya orang SHTRAT itu tidak manja-manja, harus bertanggung jawab, berbudi luhur, tahu benar dan salah. Jadi harus tanggung jawab. Bicarane kita harus, bagi siswa kita harus bertanggung jawab. Piye ben ampri ade sembayar iki. Makanya kita harus menabung. Banyak-banyak menabung kayak gitu. Wong, Anda lur, siswa saya 6 ini lentengnya Mas Gusmat itu pengesahan itu membayar uang pribadi masing-masing. Yakin. Orang tuanya tuh bilang ke saya, wah hebat. Zaman sekarang mah apa ada yang bisa sergap atau bisa tekun menabung zaman sekarang, anak remaja sekarang apa ada, paling ya 30%. Itu siswa saya alhamdulillahnya itu membayar pengesahan dari tahap 1, 2, 3 itu uangnya sendiri, beli ayam uangnya sendiri. Soalnya di rain kami lur, saya setel atau saya sekat atau saya tata itu dengan cara harus menabung dua celengan, dua celengan ya gitu. Jadinya satu yang pertama untuk biaya tes demi tes naik ke tingkat, terus yang kedua terus untuk wajib untuk membayar pengesahan. Jadinya dia tidak bisa belum masuk 1 juta, itu pasti keberatan. Wong masih anak remaja, masih anak sekolah semuanya, paling nggak bisa membantu 50% dari orang tua. Itu orang tua sudah sangat bangga sekali. Nah gitu. Jadinya tidak semua dibebani sama orang tua. Nah, segi dari Mas Rehan kemarin beli ayamnya sendiri, dari uang menabungnya sendiri, sudah bisa mengurangi dari beban orang tua. Dari segi Mbak Ayu, Mas Heri, terus Mas Rocky, Mas Hengki itu uangnya lebaran. Jadinya sangu lebaran, dapat uang lebaran itu dicalengin. Saya sudah bilangin, dek bodoh dicalengin cah kayak gitu. Ntar pas hari H waktu Mbak membayar itu tidak kesulitan, jadinya sudah nyantai. Uang itu aja sebagian calengannya yang satunya buat pengesahan itu belum didudal, belum dibuka, itu baru membuka uang untuk bayar tas-tas itu yang agak ringan itu baru buka, itu belum buka calengan yang buat khusus pengesahan. Wong yang buat buka calengan yang buat tas-tas itu pun aja masih turah kok, punya adik-adik kami itu. Jadinya masih sisa banyak gitu. Dan saya bilangin harus ditambahin lagi nabungnya, soalnya jangkanya masih panjang. Ngilur ya, itu masalah dari ya berapa sih ikut PSHT, dan diberatkan dari semuanya itu tidak sebanding ilmu yang kita dapat kayak gitu. Itu tidak sebanding yang ilmu kita dapat. Ya ilmu yang kita dapat apa, itu kembali lagi ke diri kita pribadi kayak gitu. Itu kembali lagi di diri kita pribadi, mau arep olah ilmu nang SHTRAT oleh poga, itu tergantung sampai gimana menjalani, gimana ikut latihan PSHT. Kalau sampai yakin tekun ikut PSHT, sampai mendalami ilmu keesaan, ilmu kesetiaan, ilmu kerohanian, pasti ada ilmu yang didapat. Percuma kalau ikut PSHT tidak bisa mendalami ilmu kerohanian, ilmu keesaan, ilmu kesetiaan. Nah itu ya akhirnya
yang didapat ya sampai terus dewi lah kayak apa. Dan sekarang anak-anak remaja sekarang kan sudah lali marang asale, yang terpenting aku warga wis. Loh, kita sudah menjadi warga Isatrat itu tanggung jawabnya lebih besar, menjaga nama organisasi kita. Gimana kita di mata masyarakat kan kayak abot. Gimana kita menjaga nama organisasi kita. Loh, organisasi apa kita namanya hidup di masyarakat. LAPI organisasi nggih neng awake dhewe, neng pribadine awake dhewe ya sawang sinawang kayak gitu. Nah, ini saya membahas ini soalnya dari segi masyarakat kemarin kita buatkan konten. Berapa sih ikut latihan PSHT itu, apakah sama kayak organisasi lain? Ya pasti ada bedanya kayak gitu. Ini saya bahas khusus dari PSHT ya, yang saya alami selama ini. Berapapun kita mengeluarkan biaya itu tidak sebanding dari ilmu yang kita dapat. Gak oleh ilmu yang esatratis karepmu, itu tergantung sampean pribadi ya kan, itu tergantung sampai pribadi. Nah, sampean ikut PSHT buat apa kan kayak gitu. Dan gitu ya, cukup segitu saja nih dari saya. Terus kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan yang perlu ditanyakan untuk calon siswa terus di kolom komentar nggih, biar tidak kaget kayak gitu. Makanya sampai harus menabung kalau ikut latihan maupun organisasi ya, apapun sampai harus menabung, wajib menabung kayak gitu. Dan gitu ya, cukup segitu saja dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.